Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga RW 15 yang saya cintai. Sabtu, tanggal 29 Januari 2022 adalah proses untuk pemilihan RW baru di wilayah kita. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit visi misi yang akan saya lakukan pada saat menjadi RW 15. Ini yang akan saya lakukan. Berikut adalah visi dan misi dari saya. Pertama adalah visi. Visi kita adalah rumah kita. Menjaga kerukunan antar warga dan sesama pengurus sehingga membuat hidup kita menjadi ramah untuk menciptakan ide-ide kreatif dalam pembangunan wilayah sehingga kinerja menjadi baik serta menjaga semua yang sudah kita bangun dengan kekuatan yang tangguh. Misi kita bagi 3 berkaitan dengan 100 hari pertama, menengah, dan panjang. Dari hari 100 hari pertama, kita perlu perbaikan pengurukan maupun pembuatan saluran pembuangan air baku untuk menghilangkan rasa was-was warga akan ancaman banjir dan nyamuk DPD di semua blok, baik di rumah maupun di ruko. Foto seperti ini banyak terdapat di wilayah kita, dan ini harus segera kita tanggulangi. Yang kedua adalah mengembalikan fungsi dan hormat anggota keamanan akan tugas dan tanggung jawab. Keamanan kita adalah sesuatu yang punya kehormatan. Mereka harus kita angkat agar mereka mempunyai rasa kebanggaan, kenyamanan dalam bekerja, sehingga dapat menjaga warga dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita akan membuat aturan bersama yang baku dengan musyawarah warga berkaitan dengan kotoran binatang, terutama kotoran anjing dan kucing. Hal ini supaya kita semua bisa saling berbagi rasa. Berikutnya, perbaikan dan pembenahan sistem palang otomatis seluruh blok, serta perubahan titik masuk dan keluar sesuai dengan musyawarah warga. Biaya mahal yang kita sudah lakukan dalam pembelian palang otomatis ini, kalau sering rusak, akan menjadi tidak bermanfaat. Dan ini harus kita benahi secepatnya. Kemudian perubahan titik CCTV ke arah yang lebih efisien sesuai dengan aturan keamanan. Dan yang paling penting adalah bisa melihat plat nomor. Kemudian perbaikan fasilitas warga, terutama area ruko. Lebih dari 3 tahun tidak pernah ada yang diperbaiki kalau untuk area ruko seperti pada gambar ini. Gerbang kita boleh bagus, tetapi alangkah baiknya yang di dalam harus kita benahi dulu. Kemudian kita akan masuk ke bagian perbaikan menengah. Rencana menengah adalah perbaikan fasilitas warga seperti posko RT yang rusak akibat proyek lama dan belum diperbaiki. Pada gambar ini terlihat bahwa posko ini rusak karena adanya penebangan pohon dan memang belum sempat untuk diperbaiki. Ke depan ini juga menjadi salah satu yang harus kita perbaiki. Dan setiap perencanaan kita harus berkesinambungan antara proyek satu dan proyek lain agar tidak tumpang tindih. Pada gambar ini, pagar ini adalah buatan warga saat rumahnya ramah lihat. Nah, pagar ini akan dibuatkan pintu untuk pejalan kaki. Tujuannya supaya warga jangan melewati besi di pinggiran sungai karena berbahaya. Kemudian yang ini adalah dinding pembatas turun, akan kita cek dan perbaiki karena memang ada banyak hal dinding yang sudah mulai roboh dan mengakibatkan hal yang cukup berbahaya untuk warga.
Dinding pembatas juga menjadi satu perhatian kita. Dinding-dinding ini banyak berkaitan dengan aktivitas warga, dan ini harus kita perbaiki agar tidak membahayakan warga. Kemudian kita akan membuat taman warga untuk lansia dan ibu, di mana di semua blok akan kita buat agar pelayanan ke warga usia lansia dapat juga cepat terrealisasi. Kemudian kita akan buat satu modern food court yang tidak bau dan banjir, di mana sanitasinya akan lebih baik, sehingga warga punya suatu hal yang bangga untuk bisa juga makan di areanya sendiri. Kemudian untuk perencanaan jangka panjang, kita akan membuat tanah kosong di RW 15 menjadi area aquaponic garden. Kita sangat banyak tanah kosong. Ini bisa kita manfaatkan dan juga bisa memberikan lapangan kerja yang banyak kepada warga kita. Kemudian dalam hal pengelolaan sampah terpadu, kita akan kerjasama dengan kelurahan dan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan sampah yang tiap hari semakin menjadi ancaman bagi kita. Gambar ini adalah pemandangan yang hampir setiap hari kita lihat di perumahan kita. Kami sudah mencoba berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait, dan mudah-mudahan dengan begitu banyak kabel yang berseliweran di depan rumah kita maupun di area kita, kedepannya kita dapat memperbaikinya, dan kalau bisa kita akan memberikan menjadi jalur bawah tanah. Semoga mudah-mudahan hal ini bisa terrealisasi dengan secepatnya. Hari Sabtu, pilihlah sesuai dengan pilihan hati. Saya tahu Anda semua hatinya tidaklah buta. Tetapi juga saya harus mengingatkan, pandemi mulai meningkat lagi. Setelah memilih, silakan pulang. Jangan kita terlalu banyak bergerombol, berkumpul. Kita juga harus saling menjaga bersama kita. Omikron sudah masuk ke wilayah RW 15. Tapi saya yakin bahwa ini bisa kita tanggulangi bersama. Dan juga kepada RT-RT dan panitia pemilihan ini, saya ucapkan terima kasih. Kalian semua sudah bekerja keras, baik, jujur, dan saya appreciate dengan semua yang sudah dilakukan. Dan kepada calon lain, nomor 3, Pendeta Yohanes, saya banyak belajar dari Bapak Pendeta. Salam hormat saya kepada Anda, dan juga kepada teman saya, Saudara Ferdinand, dan pemilihan RW. Semua kita adalah sahabat. Ini hanya pemilihan RW yang akan untuk melayani warga. Tidak ada hal yang perlu menjadi satu pergesekan, karena semuanya akan kembali ke warga, dan kita setiap hari masih harus ketemu. Tidak ada yang perlu menjadi sesuatu hal yang tidak mengenakan. Saya cuma mengingatkan, dan juga kepada sahabat yang banyak membantu saya dalam proses pencalonan RW 15 ini, yang bahkan kadang-kadang saya tidak meminta, mereka pun datang untuk membantu saya dalam hati yang tulus mengucapkan terima kasih. Tidak ada yang bisa saya lakukan selain ucapan terima kasih yang tulus. Sekali lagi,
Kepada warga, gunakan hati nurani Anda. Jangan terbelah dengan saling mendukung, saling membuat warga. Pilihlah dengan hati, maka hati Anda tidak buta. Dulu kita pernah kehilangan seorang Ahok. Jangan kita kehilangan lagi Ahok. Terima kasih. Tuhan memberkati.